Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Gustavo Gutierrez dilahirkan di Lima, Peru pada tahun 1928 sebagai seorang mestizo, yakni seorang keturunan Indian Amerika Latin yang dianggap sebagai kalangan orang yang tertindas di bangsanya. Memang Gutierrez juga berasal dari sebuah keluarga yang relatif miskin. Pada tahun 1959 ia mendapatkan gelar PhD dalam bidang teologi dari Universitas Lyon di Prancis dan ditahbiskan menjadi imam. Karir pelayanan Gutierrez diawali dengan melayani jemaat yang miskin di Lima dan mengajari teologi serta ilmu-ilmu sosial di Universitas Katolik di sana. Kemudian sekitar tahun 1960, ia melayani sebagai pendeta di National Union of Catholic Students di Peru. Namun, sejak kembali ke Peru, Gutierrez berhadapan kembali dengan realita kemiskinan dan penderitaan masyarakat di sana. Ia merasa bahwa teologi yang dipelajarinya di Eropa kurang cocok untuk situasi gereja dan masyarakat di mana ia melayani. Karena itu, ia berusaha menemukan teologi yang tepat dan relevan di tengah-tengah situasi yang sedemikian. Hal lain yang memprihatinkan Gutierrez adalah sikap dan tindakan gereja Katolik sebagai gereja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di banyak negara. Dengan kekuasaannya ini, Gutierrez melihat bahwa gereja Katolik tidak netral di dalam keterlibatannya dalam kancah sosial politik, tetapi lebih berpihak pada sisi penindas. Situasi sosial politik dalam masyarakat serta sikap gereja yang begitu mengecewakan Gutierrez agaknya telah melatar belakangi munculnya teologi temuan Gutierrez yang dianggap dapat menjawab pergumulan dan tantangan masyarakat di Peru. Teologi pembebasan adalah suatu pemikiran teologis yang muncul di Amerika Latin dan negara-negara dunia ketiga yang lain, sekaligus merupakan suatu pendekatan baru yang radikal terhadap tugas teologi, di mana titik tolaknya mengacu pada pengalaman kaum miskin dan perjuangan mereka untuk kebebasan, di mana Allah juga hadir di dalamnya. Jadi, teologi menurut Gutierrez bukanlah suatu teori yang transenden, yang tanpa praksis, tetapi adalah suatu refleksi kritikal, di mana teologi dapat menjawab tantangan zaman dengan segala permasalahan sosialnya. Teologi Kristen bukan hanya mencari otensitas dasar iman Kristiani, tetapi haruslah memiliki praksis sebagai wujud konkret penghayatan iman. Dari penjelasan tersebut, teologi pembebasan dapat dirumuskan secara singkat sebagai upaya-upaya untuk merealisasikan pengajaran Alkitab mengenai pembebasan ke dalam praksis, yang tentunya hal ini berlaku di tengah-tengah kondisi dan situasi kemiskinan dan penderitaan rakyat. Konsep-konsep di dalam teologi pembebasan tidak langsung muncul dalam waktu seketika, dan pergerakan teologi ini tidak terjadi begitu saja, tetapi ada penyebab-penyebab yang menjadi akar munculnya teologi pembebasan. Pertama, pada abad ke-16, seorang uskup berdarah Spanyol bernama Bartolomé de las Casas mengadakan perjuangan untuk membela kaum Indian yang menjadi korban penindasan orang-orang Spanyol. Pembelaannya begitu gigih dan mengesankan sehingga para pelopor teologi pembebasan belakangan memandangnya sebagai
musa teologi pembebasan Amerika Latin. Las Casas memiliki pengaruh yang amat mendalam terhadap Gutierrez dan amat mewarnai pandangan-pandangan teologisnya. Kedua, munculnya peristiwa-peristiwa dan gerakan-gerakan religius serta sekuler pada pertengahan abad ke-20, seperti teologi politik di Eropa dan teologi radikal di Amerika Utara yang dicetuskan oleh J.B. Metz, Jürgen Moltmann, dan Harvey Cox. Dalam gagasan teologinya, Metz telah meletakkan beberapa dasar pemikiran yang kelak menjadi metode bagi teologi pembebasan, khususnya pada peranan politik praksis sebagai titik tolak refleksi teologisnya. Ketiga, dihasilkannya dokumen Gaudium et Spes pada tahun 65 oleh Konsili Vatikan II yang menekankan pertanggungjawaban khusus orang-orang Kristen terhadap mereka yang miskin dan yang dirundung penderitaan. Kemudian muncul apa yang disebut sebagai Konferensi Para Uskup Amerika Latin, CELAM kedua, yang menghasilkan dokumen Medellin tahun 1968 yang inti perumusannya berbunyi, demi panggilannya, Amerika Latin akan melaksanakan kebebasannya, apapun pengorbanan yang diberikan. Perintah Tuhan yang jelas untuk menginjili orang-orang miskin harus membawa kita kepada distribusi sumber-sumber dan personil apostolis yang secara efektif memberikan pilihan kepada yang paling miskin dan sektor-sektor yang paling membutuhkan. Keempat, situasi konkret di Amerika Latin. Negara-negara di Amerika Latin telah menjadi korban kolonialisme, imperialisme, dan kerjasama multinasional. Hal ini terjadi karena adanya ketergantungan ekonomis negara-negara Amerika Latin kepada Amerika Serikat khususnya, yang pada akhirnya banyak merugikan kepentingan Amerika Latin sehingga menimbulkan keresahan-keresahan sosial. Pertama, teologi pembebasan bertitik tolak dari situasi Amerika Latin. Teologi haruslah secara intrinsik dihubungkan dengan situasi, budaya, dan sosial yang khusus. Apa yang berkembang di suatu tempat tidak dapat dipaksakan di tempat yang lain. Seperti halnya teologi di Amerika Latin yang muncul dari kenyataan-kenyataan sosiopolitiknya yang unik, jelas tidak dapat diterapkan secara sama persis di tempat yang lain. Jadi menurut teolog pembebasan, teologi tidaklah terpisah dari konteks sosial dan kultural di mana teologi itu berlangsung, atau situasi hidup dari masyarakat yang menjadi objek dari teologi itu sendiri. Atau dengan kata lain, teologi haruslah bersifat kontekstual, yaitu terjadi dan berlaku pada tempat dan waktu yang khusus dan tertentu, tidak secara universal ataupun dijadikan patokan secara umum. Kedua, teologi sebagai refleksi kritis di dalam komunitas. Menurut Gutierrez, teologi haruslah keluar dari kehidupan iman yang berusaha menjadi otentik dan sempurna. Karena justru kekristenan dapat menjadi otentik dan sempurna ketika ia memihak orang miskin dan melibatkan diri kepada perjuangan untuk membebaskan mereka. Lebih jauh, teologi seharusnya menjadi refleksi kritis atas dirinya sendiri, atas dasarnya sendiri, dan atas kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan budaya dari kehidupan dan pemikiran komunitas Kristen. Hanya dengan demikianlah teologi memiliki dasar dan titik tolak dalam memberikan validitas di dalam realitas Amerika Latin dan dunia ketiga. Ketiga, menempatkan praksis sebagai peran utama bagi pembebasan kaum tertindas. Yang pertama, iman dihubungkan dengan transformasi dunia. Gutierrez melihat ada beberapa faktor dalam pemahaman iman Kristen yang sebenarnya mengacu ke praksis teologi pembebasan, yaitu
belas kasihan sebagai pusat dari kehidupan kekristenan. Lalu, spiritualitas kekristenan yang semakin membaik dalam upaya mensintesiskan antara perenungan dan tindakan. Lalu, yang berikutnya, manusia dilihat sebagai pendukung di dalam perubahan sejarah dan penekanan filosofis pada tindakan manusia sebagai titik tolak bagi semua refleksi serta penemuan ulang dimensi eskatologis di dalam teologi yang memberikan peran utama kepada praksis historis. Kedua, pengaruh Marxisme. Gutierrez mengakui bahwa konsep praksisnya dipengaruhi oleh pemikiran Marxis, sehingga memang teologi pembebasan memilih Marxisme sebagai satu alat untuk analisis sosial dan menyatakan suatu kesatuan yang esensi antara Marxisme dan kekristenan. 4 pilar Marxisme yang diadopsi oleh teologi pembebasan adalah: yang pertama, analisis perjuangan kelas. Lalu yang berikutnya, mengutuk harta milik atau kekayaan pribadi. Yang berikutnya, mendukung pemberontakan yang keras. Lalu manusia baru menebus dirinya sendiri, menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri. Teologi pembebasan juga menerapkan 10 dasar pemahaman Marxisme terhadap iman Kristen, yang hasilnya adalah: yang pertama, tidak mengakui adanya kejatuhan, lalu menyangkal bahwa kematian merupakan akibat dari kejatuhan. Berikutnya, menjadikan Allah sebagai Marxis pertama, menjadikan Yesus sebagai pencipta, subversi, dan tidak mengindahkan karya penebusan. Lalu mengubah arti pertobatan. Pertobatan ada dalam bentuk pembebasan terhadap orang-orang miskin dan yang tertindas, dan menyimpangkan makna kasih. Disebut kasih jikalau terlibat dalam pemberontakan dan perjuangan melawan penindas, serta memindahkan perbuatan-perbuatan Kristen ke dalam praksis Marxisme. Lalu menundukkan gereja kepada mandat Marxis, di mana tidak memiliki doktrin eskatologis yang benar. Dan yang ketiga, teologi sebagai hasil aktivitas pastoral. Titik tolak untuk refleksi teologi adalah kehadiran dan aktivitas gereja di dalam dunia. Teologi adalah produk dari aktivitas pastoral yang dimulai dari pelayanan kasih. Gutierrez mengatakan, kita menemukan Tuhan dalam perjumpaan dengan sesama, khususnya mereka yang miskin, tersisihkan, dan terperas. Suatu tindakan cinta terhadap mereka adalah tindakan cinta terhadap Tuhan. Meskipun demikian, sesama manusia bukan hanya merupakan suatu kesempatan, sarana untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita secara konkret mencintai sesama melulu demi mereka dan bukan demi cinta terhadap Tuhan. Keempat, teolog sebagai tindakan kedua. Teologi memainkan peranannya sebagai tindakan kedua yang mengikuti praksis. Di dalam tindakan pertama, praksis, gereja, dan orang-orang Kristen seharusnya mengabdikan diri kepada pembaharuan masyarakat dan berada di pihak orang miskin dan orang kulit hitam. Sedangkan tindakan kedua teologi adalah hasil dari refleksi atas praksis yang diwujudkan dalam pengajaran. Dalam video-video selanjutnya, kita akan melanjutkan pemaparan antara lain tinjauan Alkitab terhadap teologi pembebasan, analisa biblika terhadap konsep pembebasan, serta kesimpulannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.